Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan tidak habis-habisnya dalam hidup kita. Kasih-Nya mengalir seperti ombak yang tidak pernah berhenti. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang maha baik. Terima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena kasih karunia-Mu, karena kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat dan kebaikan bagi kami di sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-20. Tertulis demikian. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sering kali mendengar perintah jangan khawatir, dan perintah firman Tuhan itu berkaitan dengan kekhawatiran kita akan hal-hal lahiriah. Sebab sering kali kita khawatir tentang apa yang akan kita makan, khawatir tentang bagaimana pekerjaan kita, khawatir tentang berbagai hal berkaitan dengan materi ataupun kesehatan kita. Terhadap hal-hal semacam itu, firman Tuhan menyatakan agar kita tidak khawatir. Tapi berbeda dengan itu, saudara, ada kekhawatiran di sini yang dinyatakan, tertulis dalam ayat ini. Dalam 2 Korintus 12 ayat 20, sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Rasul Paulus sebagai seorang bapa rohani bagi jemaat di Korintus menyatakan kekhawatirannya di sini, yang sebenarnya lebih tepat kita katakan sebagai suatu pergumulan hati, kekhawatiran secara rohani, kekhawatiran yang baik. Karena Rasul Paulus sebagai seorang gembala, sebagai seorang bapa, sebagai rasul yang melayani di Korintus, menginginkan agar jemaat di sana bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, bertumbuh semakin sempurna ke arah Kristus. Ada banyak masalah yang terjadi dalam jemaat di Korintus, yaitu perpecahan, ada perselisihan. Sebagian jemaat mencari popularitas, bangga dengan pencapaian-pencapaian rohani tertentu. Ada kebanggaan dan kesombongan rohani. Dan ada juga orang-orang di jemaat Korintus yang meragukan otoritas Rasul Paulus. Kondisi jemaat semacam ini menimbulkan kekhawatiran bagi Rasul Paulus. Dan kekhawatirannya itu dia sampaikan di dalam ayat ini. Kerinduan Rasul Paulus adalah jemaat di Korintus bertumbuh, meninggalkan dosa-dosa, semakin kuat dalam iman, tidak ada iri hati, fitnah, kesombongan, dan berbagai perselisihan. Tidak ada saling sikut satu sama lain sebagai sesama orang percaya. Jemaat di Korintus telah menerima begitu banyak pengajaran. Mereka telah lahir baru, mengalami keselamatan, anugerah di dalam Kristus. Tapi pertumbuhan mereka rupa-rupanya terganggu dengan pola-pola hidup duniawi yang ada. Kehidupan rohani yang sejati bukan soal penampilan secara luar atau lahiriah, tapi soal karakter yang diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Pertumbuhan iman kita, saudara, tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita hidup sehari-hari itu adalah gambaran iman kita. Kalau kita masih punya iri hati,
masih ada fitnah, itu menandakan iman kita belum sungguh-sungguh bertumbuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang lebih penting untuk kita khawatirkan dibandingkan dengan hal-hal lahiriah dan materi, penyakit dan persoalan, yaitu kita seharusnya khawatir dengan kondisi kerohanian kita. Apa artinya, saudara? Artinya bahwa kita seharusnya memperhatikan keadaan rohani kita, memperhatikan pertumbuhan iman kita, daripada mengkhawatirkan hal-hal lainnya. Tentu saudara kita punya tugas dan tanggung jawab. Ada persoalan yang harus kita selesaikan, tapi utamakan pertumbuhan rohani kita. Cek diri kita, adakah kita peduli dengan kondisi rohani kita pribadi dan juga kondisi rohani orang-orang di sekitar kita, terlebih dalam keluarga kita. Apa yang bisa kita lakukan adalah mendoakan orang-orang yang menjadi tugas kita untuk kita perhatikan. Doakan mereka, tegur dan sapa mereka dalam kasih Tuhan. Didik mereka untuk hidup dalam kebenaran. Dan jangan jemu-jemu untuk selalu berdoa bagi mereka kepada Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita untuk senantiasa hidup dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menolong kami melangkah di dalam kehendak Tuhan. Kami sadari kami terlalu sering mengkhawatirkan hal-hal lahiriah, hal-hal materi, hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi prioritas, meskipun itu juga penting. Tapi kami seringkali mengabaikan dan tidak mengkhawatirkan hal-hal yang sangat penting, yaitu kondisi rohani kami dan orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami untuk memiliki hati yang berbeban dan berbelas kasihan, yang mendoakan orang-orang yang perlu kebangunan rohani, perlu untuk selalu bertumbuh dalam iman dan dalam kebenaran. Terima kasih untuk firman-Mu. Pakai kami Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa, untuk membangun kerohanian orang lain, supaya mereka hidup dan berjalan dalam kebenaran-Mu, selalu tertuju kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas, aktivitas, dan pelayanan kami, agar apa yang kami kerjakan senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kembali kami berdoa bagi setiap yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan. Berikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.